Tuhan bersama-Mu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkatlah ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hambanya itu, yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika para penggarap melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Inilah ahli warisnya, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu dibunuhnya. Apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, di tengah perdebatan dengan imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, sekali lagi Tuhan Yesus
memberikan perumpamaan tentang para penggarap kebun anggur. Cerita yang disampaikan Tuhan Yesus ya, polanya sama dengan minggu yang lalu. Tuhan Yesus membuat cerita, kemudian Tuhan Yesus minta tanggapan dari para pendengarnya, dan para pendengarnya ini yang dituju, dan jawaban dari para pendengarnya adalah yang menghakimi diri mereka sendiri. Ini pola ceritanya ya. Sudah dikasih, pertama diperkenalkan seorang tuan tanah ya, yang membuka kebun anggur dengan berbagai perlengkapan. Membuat pagar sekelilingnya ya, menggali lubang tempat memeras anggur, mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Perlengkapan yang disebut ini ya, menunjukkan kemurahan ya, hati dari pemilik kebun anggur. Dan tentu hal ini kita mengingat ya akan bacaan pertama tentang nyanyian kebun anggur yang telah kita dengar bersama tadi ya, sangat indah ya. Bagaimana kebun anggur ya, diperhatikan, dirawat dengan sungguh-sungguh ya, dipelihara dengan istimewa. Namun apa yang terjadi ketika pemilik mengharapkan buah anggur yang baik, ternyata hasilnya ya buah anggur yang masam. Dan ini sangat ya mengecewakan pemilik. Padawan kasih, dalam bacaan pertama yang menjadi persoalan adalah ya kebun anggur. Dan kebun anggur menunjuk kepada ya umat Israel, bangsa Israel, bangsa pilihan Allah. Diharapkan keadilan, yang terjadi ya kejahatan, ya keonaran. Dan Tuhan Yesus mengembangkan cerita ya tentang kebun anggur dalam bacaan Injil ya, kebun anggur dalam bacaan Injil sebagaimana diceritakan oleh Tuhan Yesus, nadanya ya positif, baik. Dan yang menjadi persoalan dalam bacaan Injil bukan kebun anggur itu sendiri, namun para penggarap. Cerita ini berlatar belakang ya keadaan Palestina pada masa Romawi, bahwa tanah-tanah di sana dikuasai oleh tuan tanah dan mereka ya tinggal di kota-kota dan tanahnya disewakan kepada ya para penggarap. Dan tentu ya ada perhitungan waktu panen, tentu ya pemilik mengharapkan bagian. Dan sering terjadi ya pembangkangan atau pemberontakan yang dilakukan oleh para penggarap terhadap pemilik. Dan hal ini juga terjadi dalam kisah cerita bacaan Injil ya, para penggarap. Ketika pemilik ya
mengirim para utusan untuk meminta bagian dari hasil kebun anggur. Namun apa yang terjadi? Para utusan ditangkap, disiksa, dibunuh, dan sebagainya. Kemudian diutus para utusan yang lebih banyak lagi. Mereka pun mengalami hal yang sama, perlakuan yang sama. Dan akhirnya pemilik mempunyai pertimbangan akan mengirim anaknya sendiri, dengan pertimbangannya kalau anaknya dikirim mereka akan segan. Namun apa yang terjadi para saudara kasih? Ternyata tidak demikian, bahwa mereka berpikiran yang dikirim anaknya adalah ahli warisnya. Maka dengan pertimbangan yang tolol yang dilakukan oleh para penggarap, dia akan membunuh anaknya supaya kebun anggur dan segalanya menjadi miliknya, menguasainya. Sudah dikasih meminta buah-buah dari menurut Injil Matius adalah melakukan kehendak Allah. Dan para utusan menunjuk kepada para nabi yang datang untuk mengingatkan umat Israel agar melakukan hal yang benar, melakukan kehendak Allah. Namun apa yang terjadi? Para nabi ditentang, ditolak, dibunuh, dibuang, dan sebagainya. Dan akhirnya anak di sini menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ia datang juga untuk mengingatkan bangsanya supaya mereka melakukan kehendak Allah dengan baik, dengan benar. Namun para imam kepala, orang-orang Farisi, ahli Taurat, pemuka umat, pemuka jemaat memperlakukan Tuhan Yesus dengan menangkap dan membunuhnya. Sudah dikasih akhir cerita Tuhan Yesus minta tanggapan kepada ahli-ahli, pada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi mengenai cerita ini. Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Ini jawaban dari imam-imam kepala dan ahli dan tua-tua bangsa Yahudi. Dengan mereka memberi jawaban, mereka sendiri yang mengakhiri cerita ini. Dan mereka sendirilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, para penggarap itu. Sudah dikasih, kemudian Tuhan Yesus memberi ayat tambahan mengenai anak dan juga para penggarap. Siapa yang dimaksud dengan para penggarap lain dan kebun anggur itu sendiri? Tuhan Yesus mengutip kitab Mazmur 118 ayat 23 sampai ayat 22 sampai 23. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru.
Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Tuhan Yesus yang ditolak, ditangkap, dibunuh, dibuang oleh para pemimpin agama Yahudi, dipilih oleh Bapa untuk menjadi batu penjuru. Ia yang menopang seluruh bangunan jemaat. Saudara kasih, kemudian mengenai para penggarap, ini menunjuk bangsa yang baru, yaitu jemaat Yesus Kristus. Dan sebagaimana dijelaskan oleh Tuhan Yesus, jemaat ini diberi kepercayaan, gereja, kita semua diberi kepercayaan oleh Tuhan Yesus. Dan kebun anggur sendiri menunjuk kepada kerajaan Allah. Maka perumpamaan ini berbicara soal hal ikhwal kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah sekarang dipercayakan kepada kita, jemaat Yesus Kristus, dan panggilan kita sebagai jemaat Allah, sebagai gereja, menghadirkan anugerah kerajaan Allah dengan senantiasa melakukan kehendak-Nya. Ini yang menjadi panggilan kita, panggilan gereja, panggilan jemaat yang diberi kepercayaan tanggung jawab besar oleh Tuhan Yesus, dipanggil untuk menghadirkan anugerah kerajaan Allah dengan senantiasa melakukan kehendak-Nya, kehendak Bapa, kehendak Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ini tugas yang dipercayakan kepada kita, gereja mempunyai tugas yang besar, tanggung jawab yang besar, diberi kepercayaan istimewa untuk menghadirkan anugerah kerajaan Allah dengan cara dalam hidup kita senantiasa melakukan kehendak-Nya. Dan perumpamaan yang kita dengar ini menegaskan, menggarisbawahi, kita diingatkan kembali sebagai bangsa baru, gereja, jemaat umat Allah, supaya tidak melakukan kesalahan yang serupa sebagaimana dilakukan oleh bangsa Israel, dipilih oleh Allah sebagai mendapat anugerah yang istimewa, menjadi umat-Nya yang khusus, yang istimewa, digambarkan menjadi kebun anggur yang sungguh-sungguh diperhatikan. Namun dalam kenyataannya, dalam hidupnya mereka tidak melakukan kehendak Allah. Yang diharapkan kebenaran, keadilan, namun yang ada adalah keonaran, kejahatan yang mereka lakukan. Maka perumpamaan ini disampaikan lagi kepada kita untuk menegaskan kepada kita, gereja, supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh umat Israel, bangsa pilihan. Maka kita diingatkan, kita diberi tanggung jawab besar, istimewa oleh Bapa kita, oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
untuk menghadirkan anugerah kerajaan Allah di mana kita berada dengan cara senantiasa melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Kiranya melalui perayaan Ekaristi kita diberi anugerah tubuh dan darahnya diberikan kepada kita agar kita para murid Tuhan Yesus mampu menjalankan perutusan ini, perutusan yang agung, luhur, istimewa dalam hidup kita, ialah menghadirkan anugerah kerajaan Allah dimanapun kita berada.